senantiasa dan tetap sukacita. Nah, adik-adik, pada sore hari ini kita akan ibadah sekolah minggu kembali. Nah, sebelum kita ibadah, ayo adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa dulu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Tuhan telah berikan kepada kami. Hingga pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan, sukacita, sehingga kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, Tuhan saja yang menjadi kekuatan dan andalan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan memuji Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan kakak dan adik-adik di rumah. Tak pernah dia tinggalkan
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan itu yang menguatkan kakak, adik-adik semua. Ayo siapkan hati, pikiran kita dengan naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak kami, Tuhan urapi kakak kami akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami terapkan sehari-hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini tentang berkorban, ya. Kalau Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, kita juga harus berkorban, yaitu memberi sesuatu kepada teman-teman, atau kalau kita ke gereja kita membawa kolektor dimasukkan ke dalam kantongnya, ya. Kalau dikasih orang tua untuk buat kolektor, jangan dibuat jajan, ya, dimasukkan ke dalam kantong kolektor. Itu juga berkorban. Dan juga suka menolong orang lain, ya, seperti Dorcas atau Tabita, ya, murid Tuhan yang ada di Yope, ya. Murid Tuhan yang bernama Tabita ini, dia mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus suka berkorban, maka Tabita juga suka berkorban. Nah, Tabita ini pintar membuat baju-baju, ya, menjahit baju. Nah, dia membuat baju terus diberikan kepada teman-temannya yang membutuhkan, ya. Teman-temannya yang membutuhkan supaya bisa memakai baju yang bagus, ya, untuk pergi ke gereja, untuk dipakai untuk pergi kemana saja. Nah, Tabita ini sangat tulus, ya, sangat tulus hatinya, memberikan dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Nah, pada suatu hari Tabita ini sakit, kemudian mati. Teman-temannya itu sangat sedih sekali, ya, karena Tabita ini suka menolong, ya. Yang orang-orang yang sudah ditolong itu menangis ketika Tabita meninggal dunia, ya, menangis, aduh Tabita, dia orang yang baik, dia suka menolong saya, memberikan baju-bajunya untuk saya, ya, tapi sekarang meninggal. Lalu mendengar Petrus ini ada di Yope, ya. Terus mereka mencari Petrus supaya Petrus ini mendoakan Tabita supaya Tabita itu hidup lagi. Nah, ajaib sekali, ya. Karena dengan sungguh-sungguh mereka mencari Petrus dan menemukan Petrus dan dibawa kepada Tabita ini, sehingga ketika Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus mendengar doanya Petrus. Akhirnya Tabita yang sudah meninggal dunia ini menjadi hidup kembali, ya. Temannya senang, Tabita hidup lagi, ayo kita ke Tabita hidup lagi. Tabita dipeluk, dicium, ya. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus sudah menghidupkan Tabita kembali. Nah, inilah orang kalau baik pasti disayangi banyak teman-temannya, disayangi banyak orang tuanya, teman-teman di sekitarnya. Nah, kalau orang yang jahat disenangi apa enggak? Enggak lah. Orang jahat, orang enggak suka melihat orang jahat, ya. Enggak ada orang yang suka dijahati, tetapi untuk orang-orang yang baik, yang suka menolong, pasti sangat disayangi juga. Nah, adik-adik, di rumah ada yang suka berkorban kepada kita, siapa? Orang tua kita, ya. Orang tua kita itu sudah berkorban banyak untuk kita, ya. Dia mengandung, melahirkan, mendidik kita, memelihara kita sehingga kita menjadi besar dan dewasa. Nah,
apa yang harus kita balas kepada orang tua kita yang sudah berkorban untuk kita? Kita harus taat sama orang tua, kita hormat sama orang tua, kita menghargai orang tua. Jangan sekali-kali anak-anak melawan orang tua, ya. Jangan sampai membentak orang tua, itu dosa, ya. Nggak tahu berterima kasih namanya sama orang tua, ya. Jadi anak-anak, kita juga harus menghargai pengorbanan orang tua kita. Kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus juga. Nah, bagaimana caranya kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Nah, kita suka berdoa, kita suka memuji Tuhan, kita suka membaca firman Tuhan, mentaati firman-Nya, peraturan-peraturan firman Tuhan kita taati. Itu namanya kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ceritakan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menolong kita, ya. Sehingga kita tidak hanya datang ke gereja sendiri, kita bisa membawa teman-teman yang lain untuk datang ke gereja, untuk bisa memuji sama Tuhan, ya. Kita harus selalu bersyukur, ya, atas kebaikan-kebaikan Tuhan, pengorbanan-pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jadi anak-anak, kalau kita suka berkorban, ya, kita suka menolong orang, kita suka memberi kepada orang lain, ada firman Tuhan dikatakan, siapa yang suka memberi berkat akan diberi kelimpahan. Amin. Ya, jadi anak-anak kalau suka membagi berkatnya akan diberi kelimpahan oleh Tuhan, ya. Jadi jangan pelit-pelit, ya. Jadi anak jangan pelit-pelit. Sedang makan jajan sendiri, ada temennya di sekitar, nggak ditawari, nggak dikasih, ya. Itu namanya pelit. Tapi kalau kita suka menawari sama teman-teman, baik sama teman-teman, kita juga akan disayangi sama teman-teman, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan, siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan, ya. Sekarang ayat hafalannya di dalam Amsal Soleman pasal 11 ayat yang ke-25 bagian A, ya. Dihafalkan sekarang anak-anak, buka, ya, buka Alkitab, baca Alkitab di dalam Amsal Soleman 11 ayat 25 bagian A, ya. Kalau cerita tentang Tabita tadi, anak-anak boleh membaca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Ya, dibaca, jangan malas membaca Alkitab. Kalau malas membaca Alkitab, kita tidak mengerti cerita-cerita tentang firman Tuhan, ya. Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Jadi kalau kita suka membaca firman Tuhan, hidup kita akan dituntun oleh firman Tuhan, diterangi, ya, dilindungi, disertai oleh firman Tuhan, ya. Kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan, tidak berbuat salah, tidak berbuat semau-maunya dalam kehidupan karena dituntun oleh firman Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu pelita. Pelita itu cahaya, ya, yang menerangi hati, jiwa, dan tubuh kita, ya. Kita perlu diterangi oleh firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kalau di dalam hati kita ada firman Tuhan akan mengingatkan, oh ini Tuhan gak boleh, berarti jangan dilakukan. Kalau firman Tuhan katakan, oh iya, itu ada orang di pinggir jalan yang sedang meminta-minta, oh perlu kita tolong, perlu kita kasih. Nah, itu juga firman Tuhan juga, ya. Karena firman Tuhan sudah katakan, siapa yang memberi berkat akan diberi kelimpahan. Oleh sebab itu, anak-anak,
ayat hafalannya dihafal, ya, dilakukan di dalam setiap kehidupan kita. Pasti Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup sekian ya. Dari Ibu Elizabeth. Ceritanya tentang apa tadi? Diingat-ingat ya. Berkorban. Berkorban melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan juga kepada manusia, ya. Judul firman Tuhan ini berkorban. Anak-anak harus belajar melakukan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertulis di dalam setiap hati pikiran anak-anak, membimbing dalam kehidupan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan berbicara tentang apa? Berkorban. Nah, adik-adik yang di rumah harus menerapkan ya apa yang firman Tuhan telah sampaikan, bahwa kita harus berkorban. Nah, ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya Amsal 11 ayat 25a. Nah, harus diingat-ingat ya adik-adik ya. Nah, ada kabar gembira yang kakak sampaikan. Apa ya? Apa ya? Nah, adik-adik, bulan depan kan kita akan merayakan hari Valentine. Hari Valentine. Nah, adik-adik, kakak kasih tugas buat adik-adik semua. Nah, apa itu tugasnya? Nah, adik-adik tanggal 31 Januari, adik-adik yang ada di rumah harus membuat kartu ucapan. Nah, berisi tentang hal-hal terima kasih kepada orang tua atau kepada orang yang kita sayangi. Nah, di kartu ucapan itu adik-adik tulis ya. Nah, nanti tanggal 7 Februari itu tugasnya harus sudah dikumpul, dikirim melalui WA, nanti yang ada dikasih nomor di bawah ini, atau dititipin ke orang tua dikasih di gereja. Nah, kemudian pas tanggal 14 Februari nanti guru-guru sekolah minggu akan menilai 3 orang saja pemenang. Nah, hadiahnya nanti guru-guru sekolah minggu akan titip kepada orang tua. Jadi adik-adik harus semangat dan harus yang buat kreativitas supaya kartu ucapannya itu menarik. Oke? Nah, kemudian yang paling baik, yang paling bagus akan kita kasih hadiah dan terlebih untuk di kolom komentar YouTube kita. Oke? Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang berkorban, supaya kami sebagai anak-anak sekolah minggu juga belajar berkorban. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak-anak yang taat, yang patuh sama orang tua, taat pada firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, memberikan hikmat, akal, budi, kesehatan, juga Tuhan memberi kecerdasan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai minggu depan.